Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ujang Aceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas semua timeline slash dimension yang ada di Ben 10 ya guys ya. Langsung aja kita masuk. Prime Timeline. Ini batang pohon utama dari seluruh multiverse Ben 10. Ceritanya dimulai pas Ben yang masih umur 10 tahun lagi liburan bareng Gwen sama kakek Max. Terus nemu Omnitrix, jam tangan alien yang nempel di tangannya kagak mau lepas. Dari sini dia bakalan jadi pahlawan terhebat di alam semesta. Di dimensi ini tim utamanya solid. Ada Gwen yang awalnya cuma manusia biasa, ternyata punya keturunan alien, juga bisa pakai sihir. Terus ada Kevin Levin dengan kekuatan bisa nyerap bahan materi apapun dan ngubah tubuhnya jadi sama materinya. Terus ada Rook, member plumber dan partner terbaik Ben selama Omniverse, dan masih banyak lagi. Musuh bebuyutannya jelas Vilgax, diktator cumi-cumi yang dendam kusumat, yang ternyata motivasi dapat Omnitrix disebabkan Ben sendiri. Gak cuma Vilgax, villain lain juga banyak yang neror semesta Prime Timeline ini. Mulai dari Malware, Galvan Mechamorph gagal, Ion, varian Ben yang jadi time traveler, sampai Maltruan, spesies Chronosapien yang gone rogue. Banyak banget kejadian gang otak di timeline ini ya guys ya. Selain dari literally awal sampai akhir Ben 10, event-event pentingnya ada invasi alien rasis kayak hybrid, juga alam semesta literally hancur total kena Annihil Arc terus dibuat ulang. Di timeline ini juga ditunjukin time loop yang sebenarnya Ben dari awal udah ada dampak bagi Prime Timeline ini. Meski Ben Prime bukan yang terkuat secara definisi, tapi jelas dia pahlawan yang terhebat di antara semua varian Ben di timeline lain. Omnitrix Ben Prime udah versi official paling update dari Azimuth. Ada fitur failsafe otomatis, kalau nyawa Ben terancam, jamnya bakal otomatis ngubah Ben ke alien yang tepat untuk nyelamatin dia. Saking cepatnya Omnitrix bisa ngubah Ben ke alien perfect untuk menangani Big Bang, alias lahirnya semesta, sambil ditahan. Null Void, Pocket Dimension yang diciptakan sama ras Galvan khusus buat jadi penjara kasta tertinggi di semesta ya guys ya. Bentuknya ya rada nggak jelas. Dalam artian, lihat aja, isinya bongkahan batu dan pulau-pulau melayang di ruang kosong yang luas banget. Disinilah tempat plumber ngebuang alien kriminal paling gak bisa ditolerir, psikopat, dan bahaya, yang udah gak pantas dikasih kesempatan kedua. Mirip Phantom Zone lah. Cara kerjanya harus pakai alat khusus yaitu Null Void Projector untuk ngebuka portal masuk ke dimensinya. Kakek Max zaman muda dulu udah ngebuang ratusan alien ke sini. Suatu waktu Ben, Vilgax, sama Kevin juga pernah nggak sengaja kejebak bareng di dimensi ini. Ngawurnya waktu Dokter Animo masuk ke sini, bisa-bisanya malah berhasil ngenaklukin sebagian besar dimensinya. Ngubah namanya jadi The Void dan bikin sistem kerja Rodi sebelum akhirnya digulingin Ben dan aliansi lokal. Di dalam sini juga ada penjara security maksimum alias Incarcecon. Satu hal menarik, dimensi ini dijaga sama monster peliharaan Galvan yaitu Null Guardians. Saking ngerinya hawa di Null Void, Vilgax aja bisa trauma udah kayak Akira tiap kali denger nama Null Void. Balik lagi ke Null Void Projector, kalau udah di dalam dan kagak punya nih alat, gak akan bisa keluar. Race Against Time Timeline. Ini timeline khusus film live action pertama Ben 10 ya guys ya. Awalnya timeline ini sempat dianggap bagian dari Prime Timeline, tapi akhirnya di retcon jadi alternate universe. Ceritanya berpusat waktu Ben, Gwen, sama kakek Max balik ke Bellwood abis liburan musim panasnya beres. Tapi liburan tenang mereka langsung dirusak sama kemunculan Ion, penjelajah waktu misterius. Karakter paling penting yang dikenalin dari timeline ini adalah Ion sendiri, karena nama ini bakalan terus muncul di Ben 10 sampai Omniverse juga. Meski nantinya kita kenal Ion sebagai varian Ben yang jadi jahat, Ion di sini bagian dari ras alien kuno alias Cronians yang mau make Ben untuk ngaktifin Hands of Armageddon, portal kuno raksasa yang bisa micu kiamat di bumi. Omnitrix di dimensi ini sempat bikin blunder karena DNA Ion yang discan malah ngedominasi pikiran Ben dan ngubah beliau jadi Ion muda yang jahat. Untungnya karena kekuatan emosional dari Gwen, Ben bisa sadar lagi dan langsung berubah jadi way big untuk ngehancurin Hands of Armageddon sampai hancur lebur. Menarik juga timeline live action ini ya guys ya. Dimension 12, alternate dimension yang rada unik tapi suram karena di sini waktu nggak jalan normal. Konsekuensinya ngeri. Makhluk organik apapun yang masuk ke dimensi ini bakal kejebak di umur pas mereka pertama kali datang, alias gak bakal pernah menua sama sekali secara biologis. Dimensi ini awalnya punya kehidupan organik normal, tapi semuanya punah diratain pasukan robot milik Computron. Kejadian penting di dimensi ini ngelibatin Billy Billions, rival sekaligus bocil kaya musuh Ben. Pas mereka masih umur 10 tahun, Ben gak sengaja ngebuang Billy ke Dimension 12 ini. Billy akhirnya terdampar bertahun-tahun di sini sendirian dikelilingi killing machine tanpa menua sedikit pun. Sementara Ben udah tumbuh. Karakter penting yang dikenalin dari dimensi ini jelas Computron yang nguasain dimensinya sama Billy Billions sendiri yang mentalnya makin gak stabil gara-gara kelamaan terdampar. Pas Billy akhirnya berhasil nemu jalan kabur dan balik ke bumi, dia shock berat karena fisiknya masih anak kecil sedangkan Ben udah gede. Ngelanjutin rivalry mereka. Ledger Domain.
dimensi pusatnya segala energi sihir dan mana yang mengalir di seluruh alam semesta dalam bentuk Alpha Rune, objek sihir yang isinya rahasia nama sebenarnya sihir. Di dimensi ini juga di mana Profesor Paradox pakai Alpha Rune untuk nyamarin salah satu bagian map of Infinity. Pemandangannya ajaib sekaligus aneh, isinya penuh pulau batu melayang dengan pusaran badai mistis. Sejarah dimensi ini lumayan kelam, pernah dijajah sama Adwaita, alien kura-kura tirani yang sakti, Gills. Demi nyelamatin keluarganya, Spellbinder alias penyihir sampai rela berkorban ngebuat dirinya turu biar adiknya Hex dan anaknya Charmcaster bisa kabur ke bumi. Gimana ceritanya ada manusia di sini? Karena dulu Bezel ngebuat Charms of Bezel di misinya nyari kekuatan. Setelah membuat dan merusak terus-menerus, pembatas realitas antara bumi sama Ledger Domain menipis. Gara-gara ini manusia bisa masuk. Pada dasarnya ini retcon backstory-nya Charmcaster sama Hex, yang tadinya penyihir yang pakai sihir kuno bumi jadi manusia yang balik ke bumi dari dimensi lain. Pas tim band datang ke sini, Gwen langsung jadi kuat banget karena energi mana beliau otomatis di buff abis-abisan sampai jadi OP. Sekali nembak laser sihir, efek ledakannya ngeri. Satu hal menarik, waktu di Ledger Domain bergerak jauh lebih cepat. Hitungan menit di bumi bisa berhari-hari di dalam sini. Selain itu, Omnitrix sama sekali nggak bisa nge-scan atau niru DNA makhluk asli di sini. Soalnya teknologi Omnitrix itu murni sains, sedangkan makhluk-makhluk di Ledger Domain dasarnya itu sihir yang nggak kompatibel sama sistem jamnya Azimuth. Dagon's Dimension, dimensi tempat tinggalnya Dagon alias Cthulhu versi Ben 10 sama ras Lucubra. Pemandangan dunianya punya arsitektur kota kuno yang megah dengan langit warna hijau. Di sini juga ada kuil rahasia yang dipakai pengikutnya untuk nyembunyiin pedang Ascalon yang lagi nancep di jantung Dagon biar gak dimaling orang bumi. Karakter penting dari dimensi ini jelas Dagon selaku bos besar ya guys ya. Juga para esoterika yaitu pemuja Dagon. Kejadian pentingnya waktu isi dimensi ini bocor ke bumi, ngeluarin Vilgex yang jadi avatar Dagon, juga para Lucubra. Dagon nantinya keluar dari Vilgex masuk ke true formnya. Satu hal menarik, meski Dagon punya kekuatan level kosmik, dia akhirnya tetap kalah gara-gara dihianati sama Vilgex yang ngehisap seluruh kekuatannya. Jadi sekosmik-kosmiknya Cthulhu Ben 10 ini kalahnya tetap sama Vilgex dog. Dimension 23, alternate dimension yang mirip banget sama Prime Timeline, tapi estetikanya serba biru ya guys ya. Gara-gara ini Ben 23 ikutan serba biru juga. Ceritanya dimulai waktu Ben umur 10 tahun nemu Hero Watch alias Ea Omnitrix. Bedanya kakek Max di semesta ini udah turu duluan sebelum kapsulnya jatuh. Tanpa bimbingannya, Ben 23 tumbuh jadi pahlawan seleb yang manja dan memakai kekuatannya cuma untuk nyari ketenaran, popularitas, dan cuan. Karakter di sini kemungkinan banyak kebalik nasibnya ya guys ya. Kejadian penting dimensi ini waktu Ben 23 dibawa perang lawan Vilgex yang juga bawa alternate Ben lainnya. Setelah kejadian ini, Ben Prime nyasar ke sini buat ngebimbing dan nampar mental Ben 23 biar sadar kalau alien itu nggak semuanya jahat dan tugas pahlawan itu buat nolong orang, bukan nyari panggung. Satu hal menarik, nama-nama alien Ben 23 ini beda jauh dari Prime Timeline sampai masuk teritori kekanakan. Pada dasarnya dinamain untuk marketing doang. Biarpun awalnya dicap beban yang gila endorse, habis dapet ilmu dari Ben Prime, Ben 23 langsung tobat dan jadi pahlawan sebenarnya. No Watch Timeline, satu-satunya dimensi di multiverse yang sama sekali nggak punya Omnitrix. Jadinya Ben Tennyson di sini cuma remaja biasa yang nggak bisa berubah jadi alien dan hidup normal tanpa beban. Liburan musim panasnya bener-bener damai tanpa perlu berantem sama ancaman bumi maupun luar angkasa. Tapi ya di dalam hati No Watch Ben, dia selalu ingin jadi sesuatu yang lebih dari normal. Dan kayaknya emang semua band di multiverse ditakdirkan luar biasa, entah itu baik atau jahat. Ketenangan dimensi ini langsung rusak pas Vilgex Prime sama Ion datang ngebawa pasukan Ben dari dimensi lain yang semuanya jahat, khusus buat nyari No Watch Ben. Karena Ion percaya Ben yang gak punya Omnitrix lebih gak bisa diprediksi dari lainnya. Untungnya Profesor Paradox bareng aliansi varian Ben juga pengguna Omnitrix lainnya kayak Gwen langsung datang buat nge-backup. Tapi ya Vilgex malah ngeledakin Chrono Sapien Time Bomb yang ngebuat seluruh timeline di multiverse hancur dan turu massal, nyisain dimensi ini doang. Sebelum Ben Prime turu, No Watch Ben dikasih Omnitrix-nya. Abis ini dia dibantu Profesor Paradox balik ke masa lalu untuk memastikan Prime Timeline terjadi. Dan dari Prime Timeline otomatis muncul semua alternate timeline lainnya. Pas udah beres, dia berubah jadi Clockwork, terus muter balik waktu untuk ngebatalin ledakan bom kosmik sampai seluruh multiverse hidup lagi. Pada akhirnya, meski Ben gak nyimpan Omnitrix-nya, dia tetap nunjukin hatinya selalu berkepahlawanan. Dan kayaknya abis ini dia ikut plumber ya guys ya. Gweniverse, alternate dimension yang jalurnya belok pas kapsul Omnitrix mendarat di bumi. Bukannya Ben yang nemu, malah Gwen yang nemu dan pakai Omnitrix. Jadilah dia pahlawan dengan nama Gwen 10. Karakter utama di sini jelas Gwen sebagai user Omnitrix ditemenin sama kakek Max. Gwen yang ini juga salah satu yang direkrut perang ngelawan Vilgex. Argitrix Timeline,
Timeline ini rada-rada sih. Kejadian pemicunya dimulai Azimuth yang sial jatuh miskin ditambah punya utang judi yang numpuk, ngehabisin sisa duitnya buat beli miras Amber Ogia. Demi bayar utangnya, Azimuth rela ngejual Omnitrix ke Argit. Namanya berubah jadi Argitrix dan dipakai Argit kemungkinan untuk memperkaya diri. Uniknya, malware di dimensi ini hidupnya mager banget karena udah puas lihat nasib Azimuth hancur menderita. Dimana di Prime Timeline dendamnya nggak ngotak ya guys ya. Malware di sini mutusin gak usah ngejar-ngejar Azimuth lagi dan jadi pemimpin tirani kecil di Galvangi. Hidup nyantai, jadi makin gemuk dan males-malesan. Timeline ini sempat dikunjungi Paradox and the Gang buat ngerekrut pengguna Omnitrix di perang lawan Vilgax, tapi pas lihat Argit, kagak jadi. Mad World, alternate dimension yang kondisinya hancur setelah apokalips, dunianya gersang sampai semua orang baku hantam cuma untuk rebutan makanan, bahan bakar, dan air bersih. Udah kayak Mad Max aja. Ben di sini alias Mad Ben dididik sama Maltruan dan Vilgax the Benevolent, alias Vilgax sang orang baik. Entah gimana ceritanya dapat nama itu ya guys ya. Gara-gara ini Mad Ben bukannya jadi pahlawan, Ben malah tumbuh jadi tiran egois yang ngejajah Bellwood dan ngubah namanya jadi Benwood. Di sini juga ada Mad Rook. Mad Ben juga sempat direkrut perang bareng Vilgax sebelum dipulangin. Kejadian pentingnya dimulai pas Ben Prime sama Ben 23 nggak sengaja nyasar ke dimensi ini gara-gara hempasan energi Maltruan. Duo Ben ini akhirnya turun tangan buat ngebantu warga lokal ngegulingin kekuasaan Mad Ben. Akhirnya Mad Ben berhasil ditahan Power Watch-nya, langsung digembok biar dia nggak bisa berubah lagi. Satu hal menarik, kakek Max di timeline ini sama sekali nggak ada. Kemungkinan besar udah turun duluan atau hilang misterius. Paradox Failure Timeline, masa depan alternatif yang untungnya nggak terjadi alias terhindari. Pemicunya berawal dari tahun 1952 pas eksperimen mesin waktu Profesor Paradox gagal. Di timeline ini, Paradox gagal ngehentiin asistennya Hugo yang berubah jadi transdimensional creature. Efeknya ngeri banget. Hugo ngebuat bumi menua dengan sangat cepat secara ekstrim. Pas tim Ben Prime diajak jalan-jalan ke 200 tahun masa depan ini, kondisi bumi udah hancur. Tanahnya gersang dan seluruh air lautnya kering. Nggak ada tanda-tanda manusia. Timeline kiamat ini berhasil dihapus total dari sejarah karena campur tangan Paradox Prime. Dia bawa Ben, Gwen, dan Kevin balik ke momen kecelakaan tahun 1952. Di sini Ben berubah jadi Humongousaur buat nyelamatin Hugo sebelum berubah jadi monster. Alhasil masa depan suram ini terhindari. Time Heals Timeline, alternate timeline yang tercipta gara-gara butterfly effect dari pertualangan waktu. Pemicunya pas Gwen masa depan ngasih tahu Gwen masa lalu buat nyegah Ben dan Kevin ngehack Omnitrix. Gwen sukses nyegah hal itu, jadinya Kevin gak pernah berubah jadi monster mutasi. Happy ending aja kan? Tapi efeknya malah bikin masa depan hancur. Hex dan Charmcaster yang jadi penguasa tunggal. Karena Kevin di sini nggak bermutasi, dia kekurangan kekuatan OP yang sebenarnya dibutuhin untuk ngehentiin invasi Hex. Jadinya Hex berhasil ngejajah bumi. Gwen di sini turun oleh Charmcaster, Kevin diperbudak jadi monster batu, dan Ben dibuat kalah sampai dikurung di markas Hex. Untungnya Gwen dari Prime Timeline datang bareng Profesor Paradox, lalu ngambil buku sihir kuno untuk mutar balik waktu dan mulihin sejarah. Ultimate Alien Future Timeline. Awalnya masa depan sebenarnya Ben Prime, nanti dia akan tumbuh jadi Ultimate Ben 10,000. Tapi di Omniverse, masa depannya berubah jadi Ben 10K. Gara-gara ini, kemungkinan besar timeline ini hilang. Sisa timelinenya nggak pernah ditunjukin ya guys ya, jadi mari kita berteori. Eons Timeline. Ini timeline di mana Ben berubah jadi time traveler yang jahat. Kalau soal how-nya entah gimana, tapi dari sini dia jadi musuh bebuyutan Paradox. Bad Ben's Timeline. Timeline Ben jahat yang dari penampilannya sama persis Ben Prime, cuma beda warna doang lebih gelap. Kemungkinan Ben di sini sama kayak Ben jahat lainnya, nggak punya figur pembimbing, makanya jadi kagak baik. Ben Zaro's Timeline. Timeline Ben Zaro alias Ben yang terkena virus zombie sebagai pasien 10 alias orang ke-10 yang terinfeksi ya guys ya. Gara-gara ini kemungkinan Ben Zaro dikurung dan dijadiin eksperimen, makanya pakai baju rumah sakit jiwa. Nega Ben's Timeline. Timeline Ben jahat yang emo banget. Kemungkinan nih orang kebanyakan denger lagu emo ya guys ya. Di deskripsinya bagian paling hipster Seattle atau Portland. Negatif Alien X Timeline. Timeline di mana Albedo make Alien X dan jadinya stuck di form alien ini selama setahun. No Ultimatrix Timeline. Timeline di mana Ben gak pernah ngancurin Omnitrix untuk ngalahin Vilgax. Jadinya dia gak pernah dapet Ultimatrix. Antimatter Dimension. Dimensi kebalikan Prime Timeline yang berisi full antimatter alias kebalikan materi. Unnamed Timelines. Ini timeline banyak banget ya guys ya, yang tiap bandnya jadi budak ion. Dan itu dia semua timeline di Ben 10. Favorit kalian yang mana guys? Jangan lupa komen di bawah.